Puji Tuhan, jumpa bersama YouTube channel GPDI Philadelphia Karangkemiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puja-puji kami persembahkan kepadamu. Engkau Allah yang hidup dan luar biasa. Terima kasih buat waktu ini. Tuhan mengizinkan kami untuk mendengar firman Tuhan. Mengizinkan jemaat-Mu, pemirsa YouTube channel, diizinkan Tuhan mendengar firman Tuhan. Satu karunia dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap menerima, melakukan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali lagi Matius 3 ayat 1 sampai 12. Ayat ini satu perikop tentang Yohanes Pembaptis. Meneladani pelayanan Yohanes Pembaptis sangat penting, karena kita akan melihat teladan dari pelayanan Yohanes memberikan kita tujuan di dalam melayani Tuhan. Haleluya. Maka dari itu, yang pertama yang kita teladani dari pelayanan Yohanes Pembaptis, isi berita yang disampaikan tentang pertobatan. Ada di ayat 2 mulai 7 sampai dengan 10. Ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayat 7, tetapi waktu ia melihat orang banyak Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Isi dari berita yang disampaikan oleh Yohanes adalah tentang pertobatan. Berbeda dengan pelayanan sekarang. Yang diberitakan adalah manajemen bisnis, yang diberitakan marketing, yang diberitakan berkat-berkat materi. Itulah zaman akhir sekarang. Maka Yudas berkata, mereka mengumpulkan guru-guru palsu dan mereka duduk untuk mendengarkan, hanya untuk menggelitik telinga. Oh, haleluya. Berbeda dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Kita teladani pelayanan Yohanes Pembaptis. Isi beritanya adalah tentang pertobatan. Orang berubah dari dosa, datang kepada kebenaran. Meninggalkan dosa, datang kepada kebenaran, supaya mereka masuk surga. Orang yang tidak bertobat, orang tidak akan masuk surga. Tapi orang yang benar-benar bertobatlah dan percaya kepada Tuhan, masuk surga. Jadi isi pemberitaan dari Yohanes yang kita teladani adalah tentang pertobatan yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Yang kedua, hal yang kita teladani dari pelayanan Yohanes Pembaptis, yaitu haleluya, tidak menonjolkan diri. Haleluya. Yohanes Pembaptis sadar bahwa promosi itu datang dari Tuhan. Coba kita perhatikan. Haleluya. Di ayat 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ayat 4 menjelaskan kepada kita, Nabi Yesaya sudah memberitahu bahwa Yohanes akan datang, tapi tidak diberi tahu namanya Yohanes.
Yohanes tidak menonjolkan diri dalam pelayanan. Justru dia tahu promosi itu datangnya dari Tuhan. Sekarang ini terlalu mudah mempromosikan diri di segala media cetak hari-hari ini. Dan sungguh luar biasa media cetak hari ini, media elektronik saat ini, media sosial. Haleluya, itu yang saya maksudkan, media sosial. Kita berdomisili di Indonesia, bisa seluruh dunia lihat ketika kita mengupload hal yang kita punya, hal yang kita miliki atau pribadi kita, orang langsung tahu. Dan bukan berarti tidak bisa Yohanes, tapi dia tidak lakukan, dia tidak menonjolkan diri dalam pelayanan, dia tidak menonjolkan diri. Justru kita lihat di bagian yang berikutnya, yang ditonjolkan dalam pengajarannya adalah isi berita yang diberitakan, yaitu objek berita itu, Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, teladan. Kita meneladani pelayanan Yohanes Pembaptis, yaitu hidup, haleluya, sederhana. Hidup tidak berorientasi kepada materi. Di ayat 4, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Pelayanannya Yohanes yang kita teladani, hidup apa adanya, tidak berorientasi kepada uang. Ketika seseorang zaman sekarang melayani, diundang atau ditawarin pelayanan, langsung kosnya berapa, haleluya. Tapi Yohanes tidak seperti itu. Dia sederhana. Alkitab berkata, dia pakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Sederhana. Alam telah menciptakan bagi dia sebuah makanan, kebutuhan-kebutuhannya, maka dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pelayanannya tidak berorientasi kepada uang. Ini yang kita teladani. Mari kita melayani Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, majelis-majelis gereja. Orientasi kita bukan pulus, tapi orientasi kita adalah memberitakan Yesus Kristus sehingga banyak orang mendengarnya. Yang keempat, haleluya, meneladani pelayanan Yohanes Pembaptis. Dia memberikan teladan, yaitu ini yang saya katakan tadi. Yohanes orientasi pelayanannya menunjuk kepada Kristus. Di ayat 11 sampai 12, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, huruf besar, kata ia dipakai huruf besar, berarti kata ganti Allah, Yesus yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripada Yohanes. Dan aku, kata Yohanes, tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi yang keempat, orientasi pelayanan Yohanes menunjuk kepada Yesus. Yesus alat penampi sudah ada di tangannya dan akan ditampi. Siapa yang benar-benar berbuah, tidak kosong, tidak menjadi sesuatu yang mudah diterbangkan angin karena kosong. Haleluya, haleluya. Tetapi dia akan tetap berada di dalam Tuhan. Kemudian isi dari berita yang disampaikan oleh Yohanes adalah bahwa ciri Yesus datang akan membaptis dengan Roh. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita melayani seperti Yohanes ini? Orientasi pelayanan kita bukan uang. Berita yang kita sampaikan tentang pertobatan untuk kerajaan surga, dan orientasi pelayanan kita menunjuk kepada Yesus, bukan menunjuk kepada diri kita, bukan menunjuk kepada harta kita. Ada banyak saya dengar khotbah-khotbah, aku punya mobil, jejer dan lain sebagainya, saya punya perusahaan. Oh haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tapi ada banyak ketika dimintai sebuah pertanggungjawaban, artinya berkat yang dia punya, ketika dia sampaikan bahwa dia memiliki banyak harta untuk berkorban kepada orang, justru dia orang yang paling awal,
orang yang paling medit. Berarti sesungguhnya dia hanya pamer. Oh haleluya. Jadi berita yang kita beritakan adalah tentang Tuhan Yesus. Mari kita melayani jemaat Tuhan seperti Yohanes melayani dengan kebenaran. Kita teladani, haleluya, Yohanes Pembaptis. Puji Tuhan, haleluya, amin. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sekali lagi. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Firman-Mu mengajar kami, jemaat Tuhan, majelis gereja, hamba-hamba Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, meneladani seperti Yohanes ini melayani. Orientasi beritanya adalah untuk orang bertobat, datang menyembah Tuhan Yesus. Biarlah kami pun seperti itu, jemaat Tuhan, pemirsa, melayani dengan sungguh-sungguh segenap hati hanya untuk Tuhan dipermuliakannya. Promosi datangnya dari Tuhan, maka kami tidak perlu mempromosikan diri. Sebab ketika kami melayani Tuhan dengan orientasi pemberitaan Yesus yang diberitakan, maka Allah mempromosikan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami tahu ada yang sakit di antara pemirsa YouTube channel jemaat Tuhan, dan kami berkata sembuh, sakit fisik, sakit ekonomi, pengusaha, dalam nama Yesus sembuh. Sakit jiwa sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan pujian, hormat dan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.